Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar lagi sama-sama akan melaksanakan sholat sunnah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini, sampai menit ini, Allah tetap mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita mampu melewati, menjalani serta melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena Bapak Ibu, bisa jadi ada di antara kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita yang kemarin masih sholat bersama kita, masih duduk bersama kita, berzikir bersama kita, pada tahun ini sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah bersama kita. Maka tentu ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah buah dari doa-doa kita, ijabah dari doa-doa kita pada beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa tersebut pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan berturut-turut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka doa-doa kita bisa jadi ini merupakan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sampai detik ini kita masih mampu diperjumpakan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat tarawih kita 11 rakaat kalau di sini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyatakan di dalam sebuah majelis ilmu seperti ini, kita duduk sama-sama setelah berzikir kepada Allah, kemudian mendengarkan beberapa menit tausiah, itu lebih utama dan lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi alhamdulillah di Masjid Al-Furqan ini setiap malam kita didengarkan tausiah agama seputar Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tidak banyak yang akan disampaikan, tapi bagaimana kita memaksimalkan Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan yang mulia, menjadi Ramadan yang berkualitas, menjadi Ramadan yang ketika kita doakan untuk hadir bersama kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita, tapi kita mendapatkan berbagai anugerah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak Bapak Ibu orang-orang yang melaksanakan mencari kesehatan dengan berbagai macam cara, ada yang berolahraga, nge-gym, fitness dan sebagainya. Banyak orang yang ingin menenangkan hati dengan cara mendatangi psikolog, ahli psikiater dan lain sebagainya. Tapi ada yang seringkali ditinggalkan oleh manusia. Padahal untuk menjawab kesehatan, menjawab rasa sakit hati, kepedihan hati, gelisah di hati, tidak lain dan tidak bukan adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 3 cara supaya kita mampu mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan insya Allah jamaah di Masjid Al-Furqan ini insya Allah tiap harinya selalu lidahnya itu bersenandung kalam Allah. Selepas sholat, sebelum sholat, menunggu berbuka, lisannya senantiasa yang keluar dalam ucapannya kalimat-kalimat kalam Allah. Tilawatul Quran. Kenapa Bapak Ibu? Sesungguhnya Ramadan menjadi bulan yang mulia itu karena di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat Nabi Ibrahim itu tahan dibakar. Tapi jangan coba-coba nyoba mukjizat Nabi Ibrahim. Tongkat Nabi Musa mukjizatnya pacak belah lautan. Tapi kalau tongkatnya yang mukul kenyo itu Ustaz Zaki, tidak ketebelah lautan. Karena mukjizatnya hanya berlaku pada masa Nabi yang bersangkutan. Tapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan tidak hanya untuk Nabi Muhammad tapi untuk kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dikatakan satu huruf dalam kalimat alif lam mim. Bukanlah satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, walaupun kita membaca Al-Quran dalam keadaan tertatih-tatih, terbata-bata, salah makharijul hurufnya, masih belepotan ngajinya, masih mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, momentum Ramadan tahun ini, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak tilawatil Quran. Yang kedua, yaitu melaksanakan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
sungguh merugi orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mampu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ibadah salat rawatib, salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tarawih, ya, duha, witir dan sebagainya. Itu kalau di bulan-bulan lain ibadahnya senilai ibadah sunnah. Tapi selama di bulan Ramadan pahalanya senilai ibadah wajib. Oleh karena itu mari kita maksimalkan. Dan tidak ada solat di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan, yaitu taraweh. Tapi sayang Bapak Ibu, sayang, ya. Sebagaimana Allah berfirman, banyak Allah ngenjuk kabar gembira, tapi kebanyakan umat manusia kazzabu, mendustakannya, ya, ngingkarinya. Padahal di bulan Ramadan inilah yang terdapat solat malam yang kita kerjakan setelah solat isya, namanya solat taraweh. Yang ketiga, wa yunfikuna mimma razaqnahum, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak-bapaknya mungkin tidak kate yang boleh rukhsah di dalam puasa Ramadan ini boleh tidak berpuasa kecuali sakit, ya, atau dalam perjalanan. Tapi kalau ibu-ibu pasti ada rukhsahnya, yaitu seminggu setiap bulannya karena datang tamu. Tapi Allah masih injuk keberkahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memberikan takjil, menu berbuka, minuman, roti siko, pisang goreng sebiji, diberikan kepada orang-orang yang berpuasa Bapak Ibu, walaupun kita pada saat itu tidak berpuasa, tapi kita mendapatkan pahala senilai orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa tersebut. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum Ramadan tahun ini bisa jadi Ramadan yang terakhir untuk kita semua. Baru satu perjalanan, 10 malam perjalanan kita melaksanakan puasa Ramadan. Semoga 20 malam terakhirnya kita semakin semangat, bukan malah semakin semangat membuat kue di rumah masing-masing. Tapi mari kita semakin semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Mari kita ramikan masjid ini sehingga masjid ini penuh dengan kekhidmatan, penuh dengan kenikmatan dalam melaksanakan solat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai pengingat saja, baik itu untuk penceramah sendiri maupun jamaah solat isya dan solat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan momentum tahun ini menjadi momentum Ramadan yang terbaik, Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang karim, yang akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan untuk kita semua yang menjalankan puasa Ramadan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.